terkait gas 3 kg subsidi. Jadi tolong ya, harga jangan begitu melambung seperti inilah kan. Mencapai 50.000 satu tabung, tukar tabung di kecamatan. Belum lagi di pangkalan-pangkalan. Belum lagi yang ditemukan banyak-banyak pangkalan bodong yang ditemukan. Nah, jadi jangan seperti itulah dengan masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua LSM dan timnya sudah mau berjuang, sudah mau bersuara untuk kepentingan rakyat, untuk membela hak-hak rakyat. Nah ini kita dengar, saya lihat juga video sore ini dari Bapak Arbudin. Ini beliau. Itu ada ini ya. Ini namanya sumber usaha, pangkalan LPG sumber usaha yang bergabung dengan Arul KP. Ini informasi dari masyarakat ini tutup terus. Nampaknya ini pangkalan LPG 3 kg sumber usaha ini penggelapan karena tidak disalurkan ke masyarakat sekitar. Nah, yang jadi masalah katanya bukan untuk desa Sungai Ukoy, tapi kenapa ada di sini? Tulis desa lain. Pelangnya tidak ada. Ini betul-betul penggelapan. Nanti kita telusuri agennya. Oke, kita lanjut monitor. Ini lokasinya. Nah, ini harus diusut yang seperti ini, baik pun itu yang diduga penggelapan dan bodong. Ya, karena ini sangat-sangat merugikan masyarakat. Nah, ini kita lihat berita yang disampaikan di sini. LSM, Somasi dan tim investigasi kembali turun lapangan hari ini, hari Rabu tanggal 7 Januari tahun 2026. Ya, ditemukan, dibilang di sini kan, ditemukan 1. Pangkalan gas 3 kg ya beraktivitas gelap. Nah, 2. Pangkalan gas 3 kg bodong. Bahkan itu kita lihat di kebun. Nah, kenapa di kebun? Ya. Nah, 3. Pangkalan gas 3 kg bodong di semak belukar. Kok di semak-semak? Nah, bagaimana sebagai rakyat ini masuk semak-semak gitu kan? 4. Kita lihat pangkalan gas 3 kg bodong ya di bengkel motor. Di bengkel. Apa nggak bahaya? Nggak bisa meledak kah? Ya. Nah, 5. Pangkalan gas 3 kg bodong di Alfamaret. Kok bisa pangkalan begini kan? Sedangkan orang yang mau benar-benar bekerja, kita dulu pernah mengajukan perizinan pangkalan, ingin resmi, ingin membantu pemerintah, ingin bekerja sama dengan pemerintah. Nah, ingin membantu masyarakat. Dulu tahun 2020 ya, harga LPG itu bisa 22.000. Itu di tingkat pengecer. Bayangkan lebih dari 2 kali lipat dari sekarang harganya. Nah, ini kita harus lihat ya, mari kita semua masyarakat, kita harus kompak dengan hak-hak kita. Dengan hak-hak kita yang sudah diberikan pemerintah subsidi. Nah, ini sangat-sangat luar biasa kinerja mafia LPG gas 3 kg. Nah, kan? Nah, ini kita lihat pangkalan-pangkalan nakal ya. Nah, bermalam-malam muat ke mobil kan, bermalam-malam muat ke mobil, terus dibawa kemana itu? Nah ya, nah di Kabupaten Sintang ini. Nah, jadi ini pesan dari beliau di sini saya lihat. Nah, di Kabupaten Sintang, ayo bangun ya, ayo bangun. Memangnya tidur kali ya Pak ya. Makanya kita suruh bangun. Ya, makanya kita suruh bangun. Ayo bangun.
Nah, ini Bapak sudah suruhnya bangun. Yang disuruh bangun di sini Pemkab Sintang, ya, Pertamina bangun, dan juga DPRD Kabupaten Sintang. Ya, seluruh anggota DPRD Kabupaten Sintang bangun, bangun. Ya, kalau kalian nggak tidur, kalian selama ini bisa melihat di dunia teknologi, di dunia digitalisasi ini, komplain kami, apa yang kami sampaikan tolong ditindaklanjuti. Nah, itu maksud kami. Maksud kami seperti itu. Kami tidak komplain sembarangan. Nah, kalau saya Bupati, maaf ini kepada Pak Bala. Ya, Pak Bala, saya juga belum kenal beliau secara langsung. Pak Bala, ya, dulu waktu zaman Pak Jarod tuh apa yang kami sampaikan, Pak Jarod cepat bertindak. Bisa tanya beliau, masih hidup. Ya, kalau saya Bupati, Pak, kalau saya Bupati, saya datangi pangkalan-pangkalan yang ada di Semak-Semak, saya datangi pangkalan-pangkalan yang ada di Semak, apapun bentuknya, saya datangi agen-agen itu, Pak. Kalau dia nakal, saya copot izinnya, Pak. Tinggal ambil kertas, copot izinnya. Begitu, kalau saya Bupati ya, Pak ya. Mungkin Bapak ini Bupatinya beda lagi, Pak. Tidak seperti saya. Nah, kan? Tolong Pak Bupati, Bapak Bupati sebagai raja kami di Kabupaten Sintang, tolong jangan tutup mulut, Pak. Tolong Bapak bersuara di depan umum, bersuara di depan publik. Datangi, Pak, datangi itu yang katanya agen-agen, Pak. Bapak datangi agen-agennya. Panggil bosnya, Pak. Panggil bosnya. Ada apa ini? Ada apa ini, Pak? Ini semuanya rakyat Bapak. Bapak dipilih, kami sebagai rakyat dipilih sebagai rakyat Kabupaten Sintang menjadi Bupati Kabupaten Sintang. Tolong Pak, harga gas ini dinormalkan. Ya, seperti dulu, Pak. Ini sudah berapa tahun seperti ini, Pak? Sudah berapa tahun seperti ini? Ya, seingat saya semenjak Pak Jarod sakit. Waktu masih Bupati Pak Jarod, ya. Itu gas itu luar biasa ya. Nah, setelah itu Pak Jarod lagi sudah tidak jadi bupati, yang jadi bupati sekarang adalah Bapak, kan? Jadi tolong dengarkan suara kami, Pak. Ya, saya rasa cukup itu. Ya, tolong Pak, apalagi Bapak sesama kita, sesama orang Dayak, Pak. Ya, ingin masyarakat kita sejahtera. Di Pulau Jawa, Pak, saya tanya di Pulau Jawa, ya, di daerah Tegal, Pak, harga LPG itu, Pak, di tingkat pengecer itu 22.000, Pak, 22.000. Nah, kan, di tingkat pengecer itu, di pangkalan, Pak, itu 19.000, 19. Di agen berapa, Pak? 16.000, di agen 16.000. Jangan kira kami sebagai rakyat ini di zaman digitalisasi ini tidak tahu informasi, Pak. Ya. Paling hanya berapa belas ribu, di bawah 14 mungkin ya. Kalau di Pertamina langsung SPBE. Nah, jadi jangan kira kami sebagai masyarakat ini tidak tahu. Kami tahu yang sudah disubsidi oleh pemerintah, sekian subsidinya kami tahu, Pak. Ya, di zaman digitalisasi ini kami semuanya bisa cek, ya, seperti ngecek lokasi pangkalan. Ya, salah satu contoh di daerah saya, di daerah Ketungo Tengah. Nah, di desa saya sendiri, Pak. Nama pangkalannya ada, tapi masyarakat tidak tahu. Bahkan kepala desa saya telepon, kepala desa juga tidak tahu, tidak pernah lihat pangkalannya itu. Namanya ada, orangnya nggak ada, Pak. Kemana itu? Nah, jadi banyak yang jadi temuan-temuan seperti ini, banyak. Waktu Bapak Arbudin menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sintang, tidak separah ini, Pak. Ya, tidak separah ini. Setelah beliau pensiun, kok makin parah ya. Nah, namun seingat saya sebelum Bapak Arbudin menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten, saya sudah mengajukan perizinan lewat Kepala Dinas sebelumnya, sebelum dia. Ya, ada rekomendasi desa, ada camat, ada nota bupati, bisa tanya beliau. Sampai sekarang, Pak, 2026 ini, sampai sekarang, selama Bapak Arbudin menjabat, ulur ke ulur, tapi bukan Pak Arbudin yang ngulurnya. Bapak Arbudin selalu menyuarakan, selalu berjuang untuk itu. Saya tahu persis. Ya, sering komunikasi dengan beliau.
semua, ya, karena oknum-oknum terkait inilah, ya, agen-agen penyalur inilah, siapa-siapa itu oknum-oknumnya itu, ya, yang tidak memberi rekomendasi kita untuk bekerja. Padahal kita ini orang baik, Pak. Kita bukan penjahat, kita bukan tukang nyolong, kita tidak pernah dihukum karena kasus korupsi. Apalagi dihukum kasus yang korupsi, kasus mencuri juga kita tidak pernah dihukum, Pak. Mulai dari kecil sampai sekarang, usia sudah 40-an lebih. Ya, tidak pernah kita dihukum. Hukum adat juga tidak pernah kita, Pak. Nah, jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan orang banyak seperti ini sudah menyusahkan oleh banyak orang, Pak. Kita juga bersuara, karena kita juga sama-sama, Pak. Bagaimana kalau di posisi Bapak menjadi rakyat? Ya, bagaimana? Akan begitu. Jadi tolong ya, tolong. Kalau tidur bangun. Ya, terima kasih.